Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas Jumat 30 Mei 2025. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, saya percaya bahwa hidup kita senantiasa ada di dalam kasih pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, keluarga damai, mari kita menyiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kami boleh mengawali hari ini dengan perenungan atas firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi setiap hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang akan kita renungkan bersama, mengapa Kristus perlu naik ke sorga? Firman Tuhan terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dan 9 demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, kemarin hari Kamis 29 Mei 2025, baru saja kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Puji Tuhan, sekarang pemerintah secara resmi menggunakan sebutan hari libur memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Bukan lagi menggunakan sebutan kenaikan Isa Al-Masih. Supaya nama Yesus Kristus sebagaimana yang disebutkan di dalam Alkitab itu semakin jelas. Keluarga damai, mengapa Kristus perlu naik ke surga? Paling tidak ada 5 hal yang bisa kita renungkan bersama untuk menjawab pertanyaan mengapa Kristus perlu naik ke surga. Yang pertama, untuk membuktikan bahwa Kristus hidup. Di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 39 yang mengisahkan mengenai Yesus menjumpai para murid setelah peristiwa kebangkitan. Jadi Kristus yang mati disalibkan, namun pada hari yang ketiga dia bangkit dan hidup. Dan kehidupannya itu selama-lamanya. Yesus tidak mati lagi, tetapi Yesus naik ke surga. Maka itu, mengapa Kristus perlu naik ke surga? Untuk menegaskan bahwa Kristus hidup selama-lamanya. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa Kristus berasal dari surga dan kembali ke surga. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan di dalam pasal 16 ayat 23, jelas bahwa Yesus kembali ke surga, sebagaimana dia berasal dari Bapa di surga. Keluarga damai, mengapa Kristus perlu naik ke surga? Untuk menjelaskan bahwa dia berasal dari surga. Yang ketiga, untuk membuktikan bahwa setiap perkataan yang diucapkan oleh Kristus sebelum dia mati di kayu salib dan sebelum dia bangkit, maka semua itu tergenapi. Ketika Yesus berfirman di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu tergenapkan melalui kebangkitan dan kenaikan Kristus ke sorga. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya betul mengalami kehidupan yang kekal, sebab menemukan dan memiliki jalan dan kebenaran dan hidup. Yang keempat, mengapa Kristus naik ke surga?
untuk membuktikan bahwa Kristus memberikan jaminan atas hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, yaitu hidup bersama dengan Allah di dalam kekekalan. Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu diberikan sebagai sebuah jaminan melalui kenaikan Yesus ke surga. Yang kelima, untuk membuktikan bahwa Kristus menggenapkan janji daripada Allah agar Roh Kudus turun dan tinggal secara permanen di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Maka itu di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 dan pasal 15 ayat yang ke-26, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah akan tinggal menjadi Roh penghibur untuk menginsafkan dunia akan segala dosa. Maka itu betapa pentingnya Kristus naik ke surga, supaya Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Maka itu keluarga damai, ketika kemarin kita memperingati hari kenaikan Kristus, biarlah iman kita semakin diteguhkan bahwa hidup kita saat ini sedang menanti kedatangan Kristus kembali sebagai satu bukti bahwa Kristus adalah Raja di atas segala raja. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, memberikan jaminan hidup yang kekal bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.